Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat dengan bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk membahas permasalahan pergeseran anggaran. Rapat menyusul kabar 2 program anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin terdampak refocusing anggaran untuk bisa memenuhi pembayaran hutang proyek sisa pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2023. 2 pos anggaran tersebut yakni anggaran Satgas Kebersihan dan anggaran pembuatan jalan TPA Basirih yang akan mendapat pemotongan sekitar 50%. Sesuai dengan hasil rapat dengan pendapat bersama Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin. Pasalnya Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu dinas yang masih belum bisa memenuhi target refocusing dan saat ini hanya mampu menyiapkan sebesar 24 miliar rupiah, lebih dari target pemerintah sebesar 35 miliar rupiah dan menyisakan 11 miliar. Surat edaran itu yang baru bisa dipenuhi oleh Dinas Lingkungan Hidup ini adalah 24, sekian miliar. Artinya ada sekitar 10, sekian miliar yang belum bisa mereka penuhi. Nah, 10 sekian miliar inilah yang tadi kami bahas, kira-kira apa sih yang tidak bersifat urgensi, tidak mengganggu program-program Dinas Lingkungan Hidup yang bisa kita ambil untuk direfocusing. Salah satunya adalah kegiatan penggerak masyarakat yang dulu namanya adalah Satgas Kebersihan. Nah, itu ada sekitar 5, sekian miliar. Terus kami tanyakan apakah dengan kita refocusing ini nantinya akan mengganggu kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri, dan ternyata memang tidak begitu berdampak. Oleh karena itulah kami tadi merekomendasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil opsi itu. Untuk mengambil opsi bahwa kita tidak kita merefocusing hal tersebut. Terus itu juga tadi ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan terkait kedepannya seperti apa setelah kita melakukan refocusing, karena refocusing ini kan tidak berakhir saat ini. Tentu dengan adanya refocusing kita mengeliminasi beberapa kegiatan yang harusnya dilaksanakan di tahun 2024 yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini kan menjadi PR kita nih ke depan ini. Padahal di situ ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat program untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, inilah menjadi PR kita untuk bisa mensinergikan bahwa nanti di 2024, 2025, 2026 kegiatan-kegiatan ini menjadi hal yang memang harus diprioritaskan. Yang harus kami lakukan khususnya jalan TPA. Jalan TPA kami memang sudah karena zona yang lama itu sudah tidak bisa lagi untuk dimanfaatkan untuk pembuangan karena sudah overload, sehingga kami harus membangun zona baru untuk jalan pembuangan khususnya di zona 1 dan zona 2. Itu yang harus kami lakukan. Jadi ada itu pun jalannya yang mestinya kami rencanakan 400 meter lebih itu menjadi berkurang sekitar 300 meter aja yang bisa dipenuhi. Itu yang dibahas hari ini. Satgas Kebersihan tadi Pak? Untuk Satgas Kebersihan memang Satgas masih dibahas tadi, karena memang kami tidak untuk Satgas lagi, itu adalah penggerak di tempat kami bukan Satgas Kebersihan lagi, tapi adalah penggerak lingkungan. Jadi namanya penggerak. Jadi mereka adalah mensosialisasikan kegiatan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin, baik kebersihan maupun pemanfaatan ruangan untuk misalnya ruang terbuka hijau dan lain-lain. Jadi mereka bukan bertugas untuk Satgas Kebersihan lagi. Di tempat kami perekrutan adalah untuk digunakan untuk penggerak lingkungan. Mereka bisa mensosialisasikan bagaimana membuang sampah, pemilah sampah dan lain-lain. Itu yang masih dibahas tadi, apakah dikerjakan oleh DLH atau nanti di pihak ketiga kan. Jadi syarat di anggota Komisi 3 tadi untuk di pihak ketiga kan, karena dengan pihak ketiga itu lebih efektif dan lebih efisien, karena kita bisa langsung ke pihak ketiga untuk memanfaatkan mereka bisa ditekan langsung kebutuhan kita apa, dan mereka bisa bekerja dengan maksimal. Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin saat ini sudah mulai melakukan pembayaran anggaran sisa proyek di tahun 2023 yang mencapai 300 miliar lebih. Ade Yanuar, Duta TV, Banjarmasin.